Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus Kristus yang mengutus Roh Kudus ke dalam diri kita, hati kita, dan Roh Kudus itulah yang berdoa bagi kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya terinspirasi dari kata-kata Santo Paulus, suratnya kepada umat di Roma. Di sana dia berkata dalam surat itu, "Saudara-saudari, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan." Pernyataan ini pernyataan yang sangat meneguhkan. Roh Kudus itu berdoa untuk kita. Berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan kepada Allah Bapa kita melalui Yesus Kristus pengantara kita. Paulus berkata, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ini menarik karena kita sering merasa dan cukup banyak orang mengatakan berdoa ini begini atau begitu. Saya kira itu semua bisa sangat membantu berbagai teori bagaimana caranya kita berdoa. Tetapi akhirnya dalam arti yang paling mendalam dan mendasar harus kita katakan, kita sebenarnya tidak tahu apa yang paling baik kita doakan di hadapan Allah. Kita sering menyampaikan permohonan-permohonan, tapi terkadang permohonan itu lebih karena keinginan-keinginan kita, bahkan sering-sering keinginan manusiawi kita yang tidak murni. Keinginan-keinginan kita yang mungkin masih terlekat oleh keinginan-keinginan duniawi atau manusiawi yang sifatnya bukan memuliakan Allah, tetapi lebih untuk kepentingan pribadi. Kadang kita mohon ini itu lebih untuk ego diri sendiri, untuk kemuliaan diri sendiri meskipun tidak kita katakan dan tidak kita akui barangkali bahkan. Maka sebenarnya apa yang paling kita perlukan, apa yang paling kita butuhkan, jiwa kita, roh kita yang paling mendalam, itu hanya Allah yang tahu. Dan puji Tuhan, Allah telah mengutus Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati kita. Dan Roh Kudus inilah yang berdiam di hati kita dan berdoa kepada Bapa melalui Kristus Putranya pengantara kita. Dan di hadapan Allah inilah Roh Kudus, dikatakan Santo Paulus tadi, berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya menjadi sangat terhibur dengan pernyataan Santo Paulus. Karena dalam pengalaman adorasi saya lebih banyak, kalau di jumlah-jumlah, lebih banyak ngantuknya, tertidurnya. Bukan tidur tapi tertidur.
jadi tidak sengaja. Kadang-kadang begitu berat, juga nggak tahu mau ngomong apa. Tetapi ketika paham bahwa Roh Kudus itulah yang kemudian mentekel, mengambil alih doa saya kepada Allah, saya menjadi lega, menjadi damai. Karena Roh Kudus itu melengkapi, bahkan mengambil alih doa-doa saya yang kurang bagus, bahkan mungkin tidak bagus atau malah salah. Dan terlebih ketika kelemahan manusiawi seperti ngantuk, saya tidak sempat berdoa lagi. Tapi Roh Kudus bekerja dan berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Kini kita sedang adorasi. Kita memandang sakramen Maha Kudus yang adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus bersama Bapa telah mengutus Roh Kudus, sehingga Roh Kuduslah yang kemudian tinggal dalam hati kita dan berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Biarkanlah adorasi kita dalam keheningan untuk membiarkan Roh Kudus berdoa untuk kita. Jadi sebaiknya pas adorasi tidak selalu kita harus dermimil. Dermimil itu banyak omong, banyak kata. Kadang kita hanya hening, diam, sambil mohon supaya Roh Kudus mendoakan kita. Dan kita yakin kalau Roh Kudus yang berdoa, Dia tahu apa yang paling kita perlukan bagi jiwa kita, terutama bagi keselamatan kita. Maka marilah kita beradorasi dengan penuh syukur dan tanpa beban. Apapun yang kita alami, Roh Kudus mentekel kita, mentekel doa kita, dan Dia berdoa untuk kita. Kita percayakan diri kita pada Roh Kudus yang berdoa kepada Bapa dengan pengantaraan Kristus. Kristus yang kita sembah dalam adorasi ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.